81 yaitu 3,352 kali 10 pangkat min 3. Kemudian nilai GMO atau yaitu konstanta gravitasi dengan berat masa normalnya yaitu 3986005 kali 10 pangkat 8. Satuannya diperhatikan ya ada meter pangkat 3 detik min 2. Kemudian W-nya yaitu 7292115 kali 10 pangkat min 11 radian per detik atau detik min 1. Oke, terus lanjut nilai gaya berat di ekuatornya yaitu 978.032,7 mgal. Kalian bisa konversiin ke gal, tapi nanti di perhitungannya kalian konsisten aja. Misal dari awal udah mgal, berarti ntar hasil perhitungannya mgal juga. Kalau misalnya gal ya gal juga. Yang penting kalian konsisten dalam perhitungannya. Terus beta satunya 0,005024 dan beta 2-nya 5,8 kali 10 4 min 6. Oke. Oke, langsung kita bahas cara perhitungannya. Dari sini diketahui parameter GRS 80, A-nya sekian, F-nya flattening sekian, GMO sekian, gaya berat di ekuator sekian, beta sekian, beta 1 sekian, beta 2 sekian. Kemudian yang langkah pertama kita bisa menentukan besarnya sin lintang atau dari rumus awalnya yaitu persamaan gaya berat normal di permukaan elipsoid. Kan rumusnya kan dari sini kelihatan kan dari gaya berat normal elipsoidnya dengan lintang tertentu yaitu YE dikali 1 plus F ini sin kuadrat lintang min 1/4 F4 sin kuadrat 2 lintang atau Y lintang sama dengan YE 1 plus beta 1 sin kuadrat lintang min beta 2 sin kuadrat 2 lintang. Karena kita di sini diketahuinya menggunakan geometric flattering yaitu dengan konstanta yaitu diketahui besarnya A sama B, maka kita gunakan rumus yang ini teman-teman. Yang rumus kedua yaitu 1 plus beta 1 sin kuadrat lintang beta 2 sin kuadrat 2 lintang. Karena diketahui beta 1 sama beta 2-nya. Oke. Langsung langkah pertama yaitu kita cari dulu menentukan besaran sin lintang. Bisa kalian cari dulu atau enggak kalian langsung masukin persamaan. Yaitu menentukan besaran sin lintang yang pertama yaitu kan misal di sini NIM-nya 89 berarti kan tadi 10, 30, 89, 60 dan 90. Kalian cari satu-satu dari 10, 30, 89, 60, 90, kemudian dua lintangnya sekian, sin lintangnya sekian, sin dua lintangnya sekian, sin kuadrat lintangnya sekian, sin kuadrat dua lintangnya sekian. Kalian hitung satu-satu supaya di bawah-bawahnya kalian tinggal masukin gitu. Kemudian langkah keduanya masukkan dalam persamaan. Jadi kan persamaan yang dipakai yaitu persamaan kedua karena kita beta 1 sama beta 2-nya ya. Jadi Y lintang sama dengan Y ekuator 1 plus B1 sin kuadrat lintang min beta 2 sin kuadrat 2 lintang. Yang pertama untuk lintang sama dengan 10 derajat. Kalian hitung tadi lintang yang 10 derajat yaitu dimasukin nilai-nilainya. Jadi gaya berat di ekuatornya 978.032,7 mgal dikali 1 plus beta 1 sin kuadrat 10-nya dari tadi sini min beta 2 sin kuadrat 2 lintangnya dari sini kalian masukin satu-satu. Satuannya misalnya di lintang 10 hasilnya 978.188,4111 mgal. Kalian bisa konversiin ke mgal dulu nggak apa-apa, yang penting kalian konsisten dari awal ngitungnya. Misal di sini gal, bawahnya juga gal, misal situ mgal, sini mgal, penting konsisten. Oke.
Oke, kalian hitung dari lintang 30, terus 2 digit terakhir NIM kalian, 60, 90. Lanjut nomor 2. Di sini nomor 2 soalnya yaitu hitung perbedaan nilai GP normal, berat normal di ekuator dan kutub. Oke, di sini masih sama yaitu menggunakan referensi garis 80, tapi kita hitungnya di lintang ekuator dan kutub. Sama seperti tadi, nilai A-nya yaitu 6378137 sekian. Tadi A-nya sama kayak tadi, 63781 sekian, F-nya tadi kayak tadi, GMO-nya sama, omega-nya sama, terus gaya berat ekuatornya sama beta 1, beta 2. Terus karena ini menghitung nilai gaya berat normal di lintang ekuator dan kutub, maka besar lintang di kutub itu 90 derajat dan besar lintang di ekuator itu 0 derajat. Oke, kemudian yang ditanya tadi selisih gaya berat ekuator dan kutub ya. Caranya hampir sama kayak tadi, yaitu menentukan besarnya lintang. Terlebih dahulu, kalian bisa tentuin dulu, hitung di lintang 0 derajat sama 90 derajat. 0 derajat untuk di ekuator, 90 derajat untuk di kutub. Kemudian memasukkan dalam persamaan kayak nomor 1 tadi, persamaan yang ini. Yang ini ya. Persamaan yang ini. Kalian hitung satu-satu dari lintang 0 derajat di ekuator dan lintang 90 derajat di kutub. Caranya sama, kalian masukin, terus kalian menghitung selisih. Selisih dari hasil perhitungan yang tadi ini untuk gaya berat di ekuator dan di kutub. Jadi hasilnya kalau di ekuator sekian, di lintang di kutub sekian. Bisa kalian hitung satu-satu. Kemudian dapatkan selisihnya 5185,920059 mgal. Kemudian jangan lupa kalian kasih kesimpulan gaya berat normalnya gimana di kutub dan di ekuator. Kalau di sini gaya berat normal di ekuator lebih kecil daripada gaya berat normal di kutub, yaitu selisihnya sekian. Dari sini kan udah kelihatan kan ya hasilnya dari sini. Oke. Kemudian untuk nomor 2 udah segitu. Sekarang lanjut nomor 3. Lanjut nomor 3, jelaskan mengapa terjadi perbedaan nilai gaya berat di kutub dan di ekuator. Apa komponen-komponen yang membuat berbeda, kemudian perbedaan nilai dari setiap komponennya itu apa. Dari sini jawabannya yaitu kenapa terjadi perbedaan nilai gaya berat di kutub dan ekuator. Gaya berat pada kutub dan ekuator itu disebabkan karena adanya pemampatan atau pengepengan jari-jari kutub. Pemampatan atau pengepengan itu bisa kalian tahu dari ini, gravity flattening sama geometric flattening. Geometric flattening itu berkaitan dengan sumbu mayor sama sumbu minor atau setengah sumbu panjang, setengah sumbu pendek. Kalau rumus yang ini F sama A min B per A itu berkaitan dengan ini sumbu panjang sama sumbu pendeknya. Ini A-nya, ini B. Kemudian kalau gravity flattening itu berkaitan sama gaya berat normal di kutub sama gaya berat normal di ekuator. Itu rumusnya sekian. Pemampatan ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan gaya berat di kutub dan ekuator karena perbedaan sumbu panjang dan sumbu pendeknya yaitu nilai A sama B di kutub dan ekuator. Nah, sehingga jari-jari dan pusat bumi ke arah kutub itu
lebih pendek dibanding di ekuator. Hal ini menyebabkan gaya berat di kutub itu lebih besar daripada di daerah ekuator. Tadi udah kalian hitung, yaitu gaya berat di kutubnya sama gaya berat di ekuator. Ini kan lebih besar daripada yang di kutub, itu lebih besar daripada di ekuator. Kemudian komponen-komponen yang membuat berbeda. Yang pertama yaitu jari-jari atau sumbu elipsoid. Itu karena perbedaan antara pusat bumi menuju kutub dan ekuator yang menyebabkan besar dan percepatan gravitasinya berbeda pula. Tadi berarti jari-jari itu mempengaruhi besar dan percepatan gravitasi di kutub dan di ekuator karena perbedaan panjang dan pendeknya A sama B. Kemudian yaitu yang kedua ada gaya gravitasi, yang ketiga ada kecepatan rotasi atau kecepatan sudut, kemudian lintang pada massa bumi yang beragam, kemudian ada gaya sentrifugal yang berlawanan gaya gravitasi pada ekuator, yang menyebabkan wilayah ekuator mewakili jari-jari yang lebih besar. Kemudian ada pada perbedaan nilai komponen. Perbedaan nilai komponen itu berkaitan dengan percepatan gravitasi. Nah, di kutub sama ekuator itu percepatan gravitasinya berbeda. Di kutub lebih besar, yaitu 9,83 meter per second kuadrat, dan di ekuator yaitu lebih kecil 9,78 meter per second kuadrat. Kemudian perbedaan lintang. Di kutub itu lintangnya 0 atau 190 derajat, dan di ekuator 90 derajat. Hal ini menyebabkan di kutub gaya beratnya tidak dipengaruhi oleh F atau pengepengan. Nah, tadi kan pengepengan tadi itu yang menyebabkan gaya beratnya itu berbeda, sehingga di kutub itu tidak dipengaruhi F atau pengepengan. Kemudian lanjut nomor 4. Nah, lanjut nomor 4. Hitung nilai gaya berat normal pada lintang ini itu ada revisian ya dari Bu Leni ya. Hitung nilai gaya berat normal pada lintang sesuai dua digit terakhir NIM kalian, yaitu misal di sini 45, berarti 45 juga dengan elipsoid referensi 3,67 dikalikan dengan hasil butir 1 pada lintang yang sama. Terus kesimpulannya apa? Di sini itu misal NIM kalian di nomor 1 itu kan tadi kan misal 89, sini juga 89. Nah, nomor 4 itu soalnya intinya buat ngebandingin hasil gaya berat normal dengan referensi GRS 67 sama hasil gaya berat normal dengan referensi GRS 80. Kalian bandingin. Yang ini diganti ya dengan dua digit terakhir NIM. Dua digit terakhir NIM. Oke, yang nomor 4. Misal di sini hitungan lagi berat normal pada lintang 89 karena dua digit terakhir NIM-nya 89 dengan elipsoid referensi GRS 67. Nah, parameter-parameter GRS 67 bisa kalian lihat di internet parameternya. A-nya itu kalau GRS 67 itu 378.160 meter. Terus flatteningnya 0,033529255595 atau 3,352925595 kali 10⁻3. Terus GMO konstanta gravitasi dan massa normalnya yaitu 39860050000 sekian. Terus gaya berat di ekuatornya 9780318 mgal, beta 1 sama beta 2-nya sekian. Sama kayak nomor 1 sama kayak nomor 2 tadi. Kemudian ditanya
Langkahnya sama kayak nomor 1 sama 2 tadi. Yang pertama kalian bisa hitungin besar lintangnya kalian dulu. Misal lintangnya 89, 2 lintangnya sekian, sin lintangnya sekian, sampai sin kuadrat 2 lintang. Nanti di step yang kedua masukkan dalam persamaan, tinggal kalian masukin aja nilai-nilainya. Rumusnya masih sama, kita pasti pakai rumus yang kedua tadi ini. Yaitu berat di ekuator dikali 1 plus beta 1 sin kuadrat lintang min beta 2 sin kuadrat 2 lintang. Dari sini setelah kalian hitung, masukin nilai-nilainya, ketemu nilai sekian. Dari lintang 89 derajat. Kemudian kalian selisihkan nilai parameter GRS 80. Yang selisihnya yaitu lintang 89 dari referensi GRS 80 sama GRS 67. Misal dari sini 983.2117,0341 minus 983.216,1292 mgal. Terus diketahui hasil perhitungannya yaitu sekian. Terus jangan lupa kalian sertain satuan-satuannya ya di setiap soalnya. mgal, misal hasil perhitungan dari sini nomor 1, 2, 3, nomor 1, 2, 4. mgal konsisten, misal mgal semua, gal semua. Terus jangan lupa kalian buat kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa dari nomor 4 ini hasil perhitungan pada lintang 89 pada elipsoid referensi GRS 80 dengan GRS 67 ternyata ada perbedaan hasil. Terus pada tadi kan pada lintang 89 di GRS 80 hasilnya itu sekian, yang pada GRS 67 hasilnya sekian. Kemudian hasil dari perbedaan ini disebabkan oleh sistem referensi yang berbeda tadi kan. Setiap sistem referensi itu ada nilai A, B, atau F-nya yang berbeda. Kalau misalnya diketahui A-nya sekian, 380, B sekian berbeda. Sehingga parameter yang digunakan dalam komponen perhitungan juga berbeda. Sekian dari tutornya. Dari kalian ada pertanyaan nggak ya? Mungkin aku mau sedikit nambahin nggak? Oke, dari sebentar ini, di sini ada pemaparan sebentar dari Mas Agung ya. Oke, silakan. Ntar ya, jangan share screen. Kamu dengar? Share screenmu nggak bisa dimatiin dulu. Benar. Udah terlihat ya teman-teman? Share screen dariku. Nah, mungkin di sini aku mau nambahin dikit. Di sini kan ada beberapa rumus ya mengenai persamaan gaya berat. Ada ini, sama yang di atasnya lagi, sama ini. Nah, kenapa nggak pakai rumus yang ini sama ini gitu, melainkan rumus yang ini? Itu dikarenakan di perhitungan persamaan ini itu lebih simpel gitu teman-teman. Jadi kayak parameternya udah dikasih tahu gitu, di soalnya diketahui gitu. Kalau rumus di atasnya ini kan membutuhkan pemanfaatan dari gaya berat. Jadinya agak lama nanti pengerjaannya. Nah, di sini kan ada kan rumusnya. Jadi nyari ini dulu, terus ngitung ini dulu gitu. Tapi kalau ini dari parameter-parameter yang disediain itu udah cukup gitu buat ngejawab menggunakan rumus ini. Sama kalau yang rumus di atasnya, sama di rumus atasnya ini kita perlu ngitung nilai M. Nah, nilai M ini rumusnya seperti ini gitu. Jadi kan kurang efektif ya. Kita cari yang simpel aja gitu. Toh parameternya udah cukup buat ngejawab menggunakan rumus yang sama. Mungkin aku mau nambahin juga.
di soal ini kan hitunglah nilai gaya berat normal pada lintang 10, 30, 45, 60, 90. Nah, ini nanti yang lintang 45 nanti kalian ganti ya teman-teman. Jadi digantinya itu menggunakan dua angka di paling belakang dari NIF. Jadi kan NIF kan ada 5 angka. NIF itu NIM yang paling belakang, ada 5 digit. Jadi kalian nanti ambil nilainya di sini. Gitu. Nah, misal ada yang belakangnya itu 97, kan nggak mungkin ya lintang sampai 97 gitu. Nanti bisa kalian ganti dengan 07 aja, nggak apa-apa. Gitu. Sama yang nomor 4 itu juga sama. Yang ini juga menggunakan 2 digit paling belakang dari NIF. Biar nanti kan ngebandingin sama yang hasil nomor 1. Kayak gitu aja sih mungkin teman-teman tambahan dariku. Mungkin bisa dilanjut sama Mas Nopal buat ngejelasin cara ngitungnya ya. Oke. Mungkin cek dulu apakah suaraku udah masuk. Sudah, Pak. Oke, langsung saja kan tadi tugasnya teman-teman tuh menghitung dari beberapa lintang ya, banyak, nggak cuma satu. Nah, itu mungkin kalau teman-teman pakai kalkulator, hitungnya agak lama. Nah, jadi pada tugas kali ini teman-teman boleh menggunakan Microsoft Excel yang nanti akan aku contohin. Aku izin share screen dulu ya. Nah, mungkin kira-kira simpelnya seperti ini. Nah, nanti eh, teman-teman tuh buat dulu tabel buat perhitungan lintang, sin lintang, sin kuadrat lintangnya, dan sebagainya ini. Terus teman-teman cari, pertama teman-teman bikin lintangnya dulu ke bawah seperti ini, terus hitung 2 kali lintangnya seperti ini, terus teman-teman hitung sin lintangnya menggunakan rumus seperti ini. Nah, jadi eh, sin dulu, terus dalam kurung. Nah, kalau di Excel teman-teman ingat ya, eh, ngitungnya itu pakai radians. Radians, terus dalam kurung sel dari lintangnya tadi, terus ditutup kurung, tutup kurung. Terus selanjutnya teman-teman ngitung sin 2 kali lintang. Nah, 2 kali lintang yang udah dihitung sebelumnya tadi dimasukin sin kayak yang sebelumnya. Terus ngitung sin kuadratnya, cuma tinggal di sel sin kuadrat tadi, sin sin lintang tadi dikuadratin. Terus yang sin 2 lintang juga sama. Nah, lalu teman-teman tulis nih parameter-parameter yang diketahui di soal, dibikin diketahui gitu di sel yang berbeda. Bebas saja naruhnya di mana, nanti buat mandu perhitungan. Nah, terus untuk ngitungnya sendiri, nah tadi kan rumusnya ada banyak ya teman-teman ya. Dan yang di soal dipakai yang bawah ini, yang ada konstanta beta 1 dan beta 2-nya. Alasannya udah dijelasin sama Mas Agung tadi, mungkin aku ulangin aja, karena parameter-parameter yang diketahui itu lebih mengacu ke rumus yang ini. Dan kalau rumus yang lain, misalnya rumus yang pakai pemaparan tadi, itu harus dihitung dulu dan mungkin agak lama pengerjaannya. Jadi eh, kalau buat pengerjaan, mungkin aku rasa lebih prefer yang ini karena lebih simpel. Nah, ini aku contohin satu lintang aja, yaitu yang 10 derajat. Kalau di Excel, ngitungnya kayak gini. eh Sama aja sih kayak ngitung manual, tapi ini parameter-parameternya parameter-parameter yang ada di dalam hitungan itu diganti dari yang udah dihitung tadi di sel yang mana. Misalnya ini kayak berat normal di ekuator, aku taruh di sel P4, jadi di rumus ini P4, terus dikali 1 plus. Nah, tadi konstanta beta 1 ya. Beta 1 aku masukin di sel P5. Terus dikali sin kuadrat lintangnya 10 derajat, yaitu di sel I5. Terus dikurangin
konstanta beta 2 di sel P6 terus dikali eh, sin kuadrat 2 kali lintangnya di sel C5. Mungkin kira-kira seperti itu sih. Bentar. Nah, mungkin dari aku cukup itu dulu. Bisa, mungkin kalau Mas Mbak tutor yang lainnya mau ada nambahin, aku izin stop share dulu. Oke, mungkin ada pertanyaan atau masih ada yang dibingungin dari tugas ketiga ini. Bisa langsung chat di DM atau langsung on mic aja. Oh iya, teman-teman, mau nambahin bentar. Oke, nah jadi kan tadi aku bilang karena lintangnya banyak boleh pakai Excel ya. Nah, tapi nanti teman-teman buat pengerjaannya tetap ditulis tangan ya. Maksudnya tadi hitungan Excelnya itu buat hitungannya. Jadi nanti rumus-rumusnya tetap ditulis tangan, hasilnya ditulis di kertas juga. Cuma Excelnya itu buat ngebantu teman-teman buat ngitung. Oke, udah, makasih. Izin nambahin buat pengumpulannya itu di ELOG hari Selasa jam 23.59. Terus evaluasi dari tugas yang kedua kemarin banyak yang belum submit, jadi masih di draft gitu. Terus kalian jangan lupa, pokoknya jangan lupa di submit, terus kalau udah yakin baru dikirim. Jadi nggak bolak-balik submit ulang gitu. Makasih teman-teman. Oke, karena udah gak ada yang mau tanya lagi, mungkin sekian dari tutorial DGA buat minggu kelima ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Jangan lupa dikerjain tugasnya, jangan sampai kelewat deadline, dan jangan lupa klik submit. Terus udah sih dari kami tim tutor itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kak, maaf Kak, mau tanya. Kalau misalkan ini kan belum ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan itu boleh WA salah satu dari kakak-kakak nggak ya? Oh iya, boleh. Oke, WA salah satu dari kita.